Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang terapi asma. Jadi, terapi asma sama seperti terapi penyakit-penyakit pada umumnya yang digolongkan menjadi dua, yaitu terapi non-farmakologi tanpa menggunakan obat dan terapi farmakologi. Nah, untuk terapi non-farmakologi itu akan dilakukan lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup seperti tidur yang cukup, kemudian mengontrol berat badan, mengkonsumsi buah dan sayur atau gizi seimbang, kemudian menghentikan merokok karena merokok merupakan salah satu faktor pencetus asma, tidak mengkonsumsi kafein baik yang ada dalam teh atau kopi, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Berikut adalah beberapa media edukasi yang dapat kita lakukan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian kita lanjutkan untuk terapi farmakologi asma. Jadi di sini ada beberapa dasar terapi farmakologi untuk asma. Yang pertama, di mana asma itu merupakan suatu proses bronkospasme atau bronkodilatasi, maka terapinya kita membutuhkan bronkodilator. Fungsinya bronkodilator di sini adalah untuk mendilatasi bronkus sehingga udara tersebut bisa masuk melalui bronkus ke paru-paru. Di sini bronkodilator yang kita gunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya beta-2 agonis, kemudian yang kedua namanya antikolinergik, dan yang ketiga namanya metilsantin. Kemudian untuk terapi yang kedua, karena asma itu merupakan suatu proses inflamasi, maka terapinya kita membutuhkan suatu antiinflamasi. Di sini yang biasa digunakan itu adalah kortikosteroid, baik yang inhalasi maupun yang oral, ataupun yang injeksi. Kemudian proses yang ketiga, karena asma itu akan menyebabkan hipersekresi mukus yang kental atau penumpukan dahak yang kental, di situ kita membutuhkan terapi ekspektoran, di mana ekspektoran ini berfungsi untuk meningkatkan ekspektorasi atau meningkatkan frekuensi batuk, sehingga mukus yang kental tadi akan terpecah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian yang keempat, mediator yang paling berperan dalam proses terjadinya asma itu adalah leukotrien. Sehingga di situ terapinya kita membutuhkan anti-leukotrien untuk melawan atau untuk menghambat kerja mediator tersebut. Nah, jadi ini obat asma itu digolongkan secara umum menjadi 2. Yang pertama controller, yang kedua reliever. Nah, untuk controller ini gunanya untuk mengontrol penyakit dan mencegah serangan asma. Biasanya yang digunakan di sini adalah antiinflamasi. Karena asma merupakan suatu proses inflamasi atau radang, maka untuk mencegah terjadinya serangan asma, kita membutuhkan suatu antiinflamasi. Kemudian yang kedua, reliever, itu gunanya untuk mengatasi saat serangan atau mengatasi eksaserbasi. Di mana untuk reliever itu biasanya kita membutuhkan bronkodilator, seperti yang tadi saya jelaskan, jenisnya ada 3 untuk bronkodilator, yaitu beta-2 agonis, kemudian metilsantin, dan antikolinergik. Ini obat-obatnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, ini yang obat-obat untuk controller asma. Yang pertama itu contohnya glukokortikosteroid, ya, baik yang dalam bentuk inhalasi maupun sistemik. Ini contohnya ada beclomethasone, budesonide, dan fluticasone. Kemudian yang kedua itu leukotrien modifier, contohnya montelukast, zafirlukast, dan zileuton.
Kemudian yang ketiga, di sini ada long acting beta 2 agonis, baik yang inhalasi maupun oral yang kadang disebut dengan LABA. Ini singkatan yang familiar kita gunakan untuk menyebut long acting beta 2 agonis. Contohnya salmeterol dan formoterol. Kemudian ada metilsantin, di situ contohnya aminofilin dan teofilin. Kemudian ada kromolin sodium, dan terakhir ada imunomodulator atau anti-imunoglobulin E, contohnya omalizumab. Kemudian untuk reliever medication-nya itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu short acting beta 2 agonis atau SABA. Contohnya salbutamol dan terbutalin. Kemudian ada systemic glucocorticosteroid. Yang ketiga ada antikolinergik. Contohnya ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Yang terakhir contohnya metilsantin, aminofilin, dan teofilin. Sedikit saya menjelaskan kepada kalian bahwa beta 2 agonis ini memiliki 2 jenis. Yang pertama SABA, short acting atau kerja cepat. Yang kedua tadi LABA, yang long acting. Jadi memang short acting ini digunakan untuk pada saat serangan asma itu terjadi. Karena kerjanya cepat sehingga dia dapat cepat mengurangi gejala asma. Kemudian untuk long acting ini dia kerjanya lambat. Sehingga dia itu digunakan untuk mengontrol. Dia tidak bisa berguna untuk menurunkan secara cepat gejala asma, tapi dia bisa berguna untuk mengontrol agar asma itu tidak sampai eksaserbasi atau tidak menyebabkan serangan seperti itu. Nah, ini yang untuk beta 2 agonis. Jadi beta 2 agonis itu bekerja di otot polos, contohnya otot polos bronkus, pembuluh darah, saluran cerna, dan saluran kemih atau kelamin. Jadi beta 2 itu merupakan suatu keluarga dari reseptor adrenergik. Tapi di sini kita kita spesifik akan membahas tentang beta 2 karena itu yang berhubungan dengan asma. Jadi beta 2 agonis itu dapat berfungsi untuk bronkodilator pada bronkus tentunya. Selain itu dia juga berfungsi untuk peningkatan clearance mukosiliar. Kemudian dia dapat menstabilisasi sel mas dan menstimulasi otot skelet. Nah, di mana beta 2 agonis itu merupakan obat jenis bronkodilator yang paling efektif dengan efek samping yang minimal pada terapi asma, seperti itu. Namun, beta 2 agonis itu juga memiliki beberapa efek samping. Di sini kalian bisa baca ya, kurang lebih ada 9 efek samping yang sering timbul pada penggunaan beta 2 agonis. Kemudian cara pemberian bronkodilator itu ada 3. Ada pemberian secara oral, inhalasi, dan parenteral. Di sini ada kelebihannya. Untuk yang paling bagus di sini ternyata pemberian secara inhalasi karena cepat mencapai organ target, namun dengan efek samping yang sedikit. Dibandingkan pemberian secara oral itu akan menyebabkan efek samping yang lebih banyak dan efek yang timbul juga lebih lama. Yang paling cepat sebenarnya di sini adalah pemberian secara parenteral, namun memiliki kerugian karena perlu bantuan tenaga medis lain untuk menggunakannya. Artinya pasien tidak dapat menggunakannya sendiri di rumah. Kemudian untuk obat yang kedua itu metilsantin. Biasanya metilsantin yang paling sering digunakan di sini adalah teofilin. Di mana metilsantin ini bekerjanya langsung dengan cara merelaksasi otot polos bronkus dan pembuluh darah yang ada di paru-paru. Namun sekarang penggunaan teofilin pun sudah dibatasi karena memiliki efek samping yang banyak atau efek sampingnya itu besar. Kemudian selanjutnya itu ada
golongan obat glukokortikosteroid, baik yang inhalasi, oral, maupun yang sistemik. Jadi glukokortikosteroid itu merupakan suatu antiinflamasi, sehingga dia bekerja dengan cara menghambat terjadinya inflamasi pada saluran nafas dan meningkatkan aktivasi reseptor beta adrenergic. Obat selanjutnya itu adalah antikolinergik. Di sini jenis yang utama ada dua, yaitu ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Jadi antikolinergik itu bekerja dengan cara menghambat refleks vagal dengan cara mengantagonis kerja asetilkolin. Jadi asetilkolin itu merupakan suatu neurotransmitter yang bekerjanya salah satunya dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi antikolinergik ini gunanya untuk menghambat kerja asetilkolin sehingga kerja asetilkolin itu tidak bisa, maka tidak akan terjadi bronkokonstriksi. Yang akan terjadi adalah bronkodilatasi. Namun bronkodilatasi yang dihasilkan itu bersifat lokal dan pada tempat tertentu dan tidak bersifat sistemik. Ini contoh yang paling umum adalah ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Keuntungan pemberian sediaan aerosol di sini karena kebanyakan obat asma itu bentuk sediaannya adalah aerosol, dan yang lebih gampang dan lebih banyak dipilih oleh pasien itu adalah sediaan aerosol. Kenapa? Karena satu, dosisnya lebih rendah, kemudian onsetnya lebih cepat, kemudian penghantaran obat tertarget pada sistem pernafasan, artinya spesifik langsung masuk kepada sistem pernafasan. Kemudian yang keempat adalah efek samping yang minimal. Ini contoh obat asma inhaler. Ini sediaannya. Jadi sediaan inhaler itu kurang lebih ada 3 bentuk. Yang pertama inhaler, yang kedua namanya turbohaler yang bentuk dry powder, dan yang ketiga namanya EQ-haler yang bentuknya dry powder juga. Ini cara pemakaian obat inhalasi, nanti kalian bisa pelajari step-step pemakaian obat inhalasi. Kemudian ini contoh yang turbohaler, jadi yang seperti saya bilang tadi, turbohaler itu obatnya dalam bentuk dry powder. Nah, ini contoh pemakaian obat untuk nebulizer, biasanya ini untuk asma yang sedang mengalami eksaserbasi. Nah, bagaimana bila asma seseorang itu telah terkontrol? Aturannya, yang pertama, jika sudah terkontrol 3 bulan, maka dosisnya atau dosis obatnya harus diturunkan dengan perlahan. Jadi di sini obat asma itu tidak bisa diturunkan atau di stop dengan spontan, namun harus di tapering dose. Tapering dose itu artinya dosisnya harus diturunkan secara perlahan. Setelah 3 bulan tadi asmanya terkontrol, dosisnya diturunkan, kemudian dimonitoring, bila tetap terkontrol 3 bulan diturunkan lagi dan seterusnya. Obat pengontrol itu bisa dihentikan jika pasien asma tetap terkontrol pada dosis obat terendah dan tidak ada gejala yang timbul selama 1 tahun. Apa resikonya jika asma tidak terkontrol? Ini beberapa resikonya. Yang pertama, kualitas hidupnya akan turun. Kemudian kunjungan ke rumah sakit atau ke unit gawat darurat meningkat. Kemudian komplikasi kardiovaskular, resiko kematian asma itu meningkat, biaya perawatan meningkat, dan akan terjadi remodeling saluran nafas. Artinya anatomi saluran nafasnya itu akan berubah. Ini beberapa cara untuk mengontrol pencetus asma, seperti debu rumah, serpihan kulit, kemudian ada kecoa, jamur, kemudian ada polusi di dalam ruangan, polusi di luar ruangan. Terima kasih.